Dia adalah Nadifa dari kelas 9A. Beri tepuk tangan untuk Nadifa. Oke, ini ada pantunnya ini ya, nanti boleh dijawab gitu ya. Oke, langsung saja. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Jika nanti saya memberi salam, jangan lupa teman-teman menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Agus Widianto selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Tigawaru, dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru SMP Muhammadiyah Tigawaru serta teman-teman SMP Mugaru mulai dari kelas 7, 8 dan juga kelas 9 yang saya cintai dan juga saya banggakan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang seberapa pentingnya sarapan bagi tubuh kita. Mungkin di sini ada teman-teman yang jarang sarapan gitu karena ada alasan-alasan tertentu, kayak misal kalau sarapan justru bikin mules atau mungkin bikin ngantuk dan lain-lainnya. Tapi sejatinya sarapan ini justru berdampak yang sangat positif bagi tubuh kita. Nah, di sini ada 5 manfaat dari sarapan. Yang pertama, manfaat dari sarapan itu dapat membuat tubuh kita menjadi lebih berenergi. Apalagi kalau misalnya kita di jam-jam awal itu ada pelajaran PJOK. Pasti di sini seluruh tenaga dan juga energi kita itu akan keluar. Nah, ini juga notes buat teman-teman yang perempuan ya. Apalagi kan kalau misalkan berhalangan gitu ya, itu pasti akan terasa nyeri dan lain sebagainya. Kalau nggak sarapan itu pasti bakalan bikin cepet letih, lesu, pokoknya 3L gitu. Terus kemudian manfaat yang kedua dari sarapan yakni dapat meningkatkan dan mengoptimalkan konsentrasi belajar. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya sarapan itu konsentrasinya, fokusnya kepada pelajaran itu dari jam pertama sampai di jam terakhir itu akan optimal terus. Sedangkan kalau nggak sarapan itu di jam-jam awal biasanya konsentrasi, tetapi udah mulai masuk jam kedua, terus jam ketiga sampai selanjutnya itu pasti bakalan ngerasa ngantuk gitu, atau mungkin bakalan mikirin tentang makanan dan hal-hal yang lainnya. Nah, itu dapat tidak bermanfaat ya, karena kita kan harus mempelajari semua yang telah diterangkan. Lalu kemudian manfaat yang ketiga yakni dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi tubuh kita itu di saat malam hari itu melakukan pembakaran. Nah, dari pembakaran itu kadar gula di dalam tubuh itu berkurang dan juga menurun. Jika kadar gula itu menurun, pasti tubuh kita itu akan merasa lemas. Itulah mengapa kita di pagi hari itu diwajibkan untuk sarapan. Apalagi dengan sarapan itu kita biasanya mengonsumsi karbohidrat, di mana karbohidrat itu merupakan sumber dari kadar gula itu. Terus kemudian manfaat dari sarapan yang keempat itu dapat mengontrol emosi. Jadi mungkin teman-teman yang pagi-pagi itu udah marah-marah mungkin karena jarang sarapan kalau pagi. Nah, dengan kita sarapan ini suasana hati itu dapat terkontrol. Yang awalnya emosi dikit-dikit sensitif itu dapat terkontrol dari kita sarapan itu. Mungkin karena kalau pagi-pagi itu suka marah-marah itu dikarenakan perutnya itu masih kosong, jadi otomatis suasana hatinya itu juga gak tenang gitu. Kalau misalkan kita sarapan itu dapat mengontrol semua emosi kita itu tadi. Terus kemudian yang terakhir atau yang kelima, manfaat dari sarapan ini pastinya dapat membuat kita jadi lebih hemat, jadi pribadi yang bisa untuk menabung. Karena jika kita sudah sarapan, pasti sugesti dalam pikiran kita itu akan membuat kita merasa terus-menerus kenyang. Wah, udah kenyang nih, pasti pas jam istirahat itu nanti porsi jajannya dia akan berkurang. Nah, dengan berkurangnya porsi jajan itu otomatis dapat mengsaving atau
dapat menabung dari uang jajan kita itu tadi. Misal yang awalnya karena nggak sarapan jajannya 10.000 jadi cuma 5.000 atau lain-lainnya. Dan apalagi kalau misalkan kita membawa bekal. Kalau kita bawa bekal, otomatis uang jajan kita pun juga lebih bisa ditabung lagi, karena kan kita sudah dibawai bekal orang tua. Selain karena kita dapat mengenyangkan tubuh, kita juga dapat mengapresiasi pemberian dari orang tua kita gitu. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian yang dapat Nadifa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Nadifa dari kelas 9